Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini atau di pertemuan ini, kelompok kami ingin mempresentasikan atau memaparkan yang bertemakan tentang mengelola orang-orang demi keunggulan jasa. Sebelum presentasi atau kami paparkan, kami ingin menyebutkan nama-nama terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nur Muhammad. Lalu saya Cindy Saresta Meliani. Saya Sofana Aini Rahmani. Saya Zahra Putri. Saya Noktaviani. Saya Agnes Aurora Yulieta Sudarto. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah presentasi kelompok kami akan dimulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh Azahra Putri Aikal, kepadanya dipersilakan. Yang pertama itu ada pentingnya pegawai layanan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu mewakili perusahaan layanan di mata pelanggan. Jadi intinya itu kayak customer service atau pegawai layanan di jasa itu harus bisa ramah sama pelanggannya. Itu karena otomatis kalau misalkan pegawainya itu ramah, pasti di mata pelanggan juga profil perusahaan itu bagus. Terus yang kedua, bagian inti dari produk pelayanan. Jadi si pegawai itu harus bisa bekerja sesuai dengan potensinya supaya bisa ningkatin kinerja si perusahaan. Terus yang terakhir, menjadi bagian penting dalam merek saat mereka mengantarkan apa yang dijanjikan merek tersebut. Merek itu kan janji ya, misalnya Nike itu kan misalnya dia di merek itu sepatunya nyaman. Nah, kalau misalnya si pelanggan itu dapetinnya juga ngerasa kalau sepatu itu nyaman, otomatis apa yang merek itu janjiin tersampaikan gitu. Nah, terus slide kedua itu faktor-faktor yang menjadikan pekerjaan staf garis depan penuh tuntutan. Yang pertama itu konflik organisasi. Jadi di sini itu pegawai itu harus tetap menjalanin apa yang udah menjadi peraturan dari perusahaan tersebut. Meskipun misalnya si pelanggan minta A, tapi perusahaan itu tidak mengizinkan, maka si pegawai nggak boleh menuruti permintaan dari si pelanggannya, harus tetap taat sama peraturan perusahaan. Terus yang kedua ada konflik manusia atau peran. Jadi si pegawai ini harus tetap ramah, senyum, meskipun pelanggannya itu misalnya kayak pingin apa-apa cepat, terus atau mungkin banyak tuntutannya kayak gitu. Terus konflik antar klien, ya ini misalnya antar pelanggan tuh ada masalah atau konflik gitu, otomatis si pegawai itu harus bisa nyelesain masalahnya buat pelanggan yang lagi ada masalah itu. Yang terakhir tuh emotional labor. Jadi sebagai pegawai itu harus bisa mengkontrol emosi dia gitu, mau dia lagi moodnya nggak bagus atau apa, dia harus tetap bisa profesional buat melayanin si pelanggannya. Habis itu next. Selanjutnya ada siklus kegagalan. Jadi di siklus kegagalan ini ada dari sisi siklus pegawai dan ada dari sisi siklus pelanggan. Nah, siklus dari pegawai ini dimulai dari sempitnya desain pekerjaan untuk mengakomodasi pekerjaan berketerampilan rendah. Nah, jadi si pekerjanya ini karena dia menggunakan teknologi, dia ini jadi keterampilannya rendah gitu kan. Seperti selanjutnya itu ada penggunaan teknologi untuk mengandalkan kualitas. Nah, karena dengan ada teknologi, maka si perusahaan itu akan membayar gaji yang rendah gitu terhadap karyawannya. Karena mungkin bisa jadi si karyawannya dikurangi ataupun lebih mengandalkan ke teknologi yang mana itu bisa jadi alat. Nah, kemudian selanjutnya ada minimalisasi usaha seleksi. Nah, minimalisasi usaha seleksi ini jadi seleksi untuk karyawannya itu disedikitkan gitu karena kan si perusahaan ini sudah menggunakan teknologi kan. Nah, kemudian ada juga minimalisasi pelatihan. Nah, pelatihan ini juga diminimalisir gitu, disedikitkan karena si perusahaan ini udah menggunakan teknologi, bukan memakai keterampilan dari si karyawannya ini lagi. Nah, karena dia menggunakan teknologi, maka pegawai itu jadi merasa bosan gitu, bosan terhadap pekerjaannya. Nah,
bosan karena pekerjaannya juga mengakibatkan pegawai ini nggak puas karena pelayanan yang buruk gitu. Jadi si pegawai ini juga mengakibatkan pelayanan yang buruk kepada si pelanggan gitu, sehingga nggak ada nih hubungan keterlanjutan antara si pegawai dengan pelanggan dalam memakai jasa tersebut. Apalagi untuk membangun loyalitas juga itu sudah terhambat. Nah, kemudian perputaran pegawai yang tinggi juga menjadi kualitas layanan yang buruk. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah margin laba yang terlalu rendah. Jadi karena keterampilannya itu sedikit gitu, keterampilan untuk membangun loyalitas pelanggannya itu sedikit, maka keuntungannya pun akan menjadi rendah. Lanjut. Nah, kemudian ada siklus keadaan biasa. Jadi siklus keadaan biasa ini dia bisa mengarah ke siklus kesuksesan ataupun dia bisa mengarah ke siklus kegagalan. Nah, siklus keadaan biasa ini dimulai dari rancangan kerja yang sempit. Jadi di sini dia lebih kepada penekanan-penekanan aturan yang ada di perusahaan daripada melayani pelanggan. Jadi bisa dibilang si karyawan ini belum ada gitu, ataupun sedikit tantangan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga dia ini nggak maju-maju nih si karyawannya ini untuk melayani pelanggan. Nah, kemudian dalam pelatihannya itu juga perusahaan juga lebih menekankan kepada aturan-aturannya gitu, sehingga si karyawan ini juga kurang gitu tantangan yang ada di perusahaannya itu. Nah, kemudian karena si perusahaan ini banyak aturannya nih, terlalu ketat aturannya atau terlalu mengekang, nah maka gaji dan insentif itu cukup baik gitu karena jaminan pekerjaan yang tinggi. Nah, kemudian karena jaminan pekerjaan yang tinggi itu, promosi dan kenaikan gaji itu didasarkan pada lamanya si seseorang itu bekerja. Nah, kemudian tapi ini juga bisa mengakibatkan pekerjaannya ini membosankan gitu dan berulang-ulang seperti itu saja gitu. Dan otomatis si pegawai ini jadi bosan kan karena pekerjaannya itu. Nah, kemudian ditangani secara tak acuh atau tak acuh si pelanggan jasanya ini gitu, karena dia bosan begitu-begitu aja pekerjaannya, ya maka si karyawan ini juga melayani jasanya juga ya begitu-begitu aja gitu, nggak ada kemajuan gitu kan. Kemudian selanjutnya ada ketidakpuasan pegawai, tapi sulit untuk mengundurkan diri gitu karena si aturan-aturan tadi yang ketat, atau mungkin bisa jadi si pegawai juga tidak ada rasa ingin maju gitu dalam perusahaannya itu. Dan yang terakhir pun mengakibatkan pegawai ini menghabiskan kehidupan bekerjanya dalam lingkungan yang biasa-biasa saja. Jadi lingkungan yang boring gitu, lingkungan yang bosan di dalam si pekerjaan itu. Lanjut. Selanjutnya ada siklus kesuksesan. Nah, di siklus ini sama seperti siklus kegagalan dan juga siklus biasa ya, di mana dia ini berlaku pada pegawai dan juga pelanggan. Nah, di sini itu dia itu berawal dari rancangan yang dirancang sesuai atau juga dengan gaji yang di atas rata-rata, juga dengan praktik, juga dengan pelatihan untuk karyawan. Jadi di mana karyawan ini dia akan meningkatkan kualitas mereka dalam memberikan jasa atau memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Nah, pelanggan yang puas akan pelanggan yang puas dengan kinerja pegawai, biasanya mereka akan menjadi lebih loyal kepada perusahaan. Nah, karena itu pelanggan ini akan sangat merasa dia itu sangat cocok sekali nih dengan perusahaannya, karena di sini pegawai ini menumpahkan apa yang ada. Nah, di sini itu pelanggan yang memiliki rasa royal yang lebih tinggi itu akan mengakibatkan margin laba di atas rata-rata. Dan ini juga dinamakan dengan strategi retensi pelanggan. Nah, strategi ini biasanya jauh lebih menguntungkan daripada strategi menarik pelanggan baru. Karena di mana strategi ini dia itu lebih mengutamakan pelanggan-pelanggan yang sudah pernah menjadi pelanggannya dan loyal dengan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan untuk menarik, memilih, dan merekrut orang yang tepat untuk berbagai pekerjaan jasa? Nah, ada 3 cara. Itu yang pertama, next. Yang pertama itu merekrut orang yang tepat. Merekrut orang yang tepat sangat penting dalam perusahaan. Jika kita hanya menganggap bahwa memuaskan pegawai saja sudah cukup, kepuasan pegawai memang sangat penting, tetapi belum cukup untuk memiliki staf atau pegawai yang berkinerja tinggi. Merekrut orang yang tepat meliputi
bersaing memperoleh aplikasi dari pegawai terbaik yang ada dalam pasar tenaga kerja. Kemudian memilih kandidat-kandidat terbaik dari pekerjaan tertentu untuk diisi. Catatan pentingnya itu, orang yang tepat merupakan aset terpenting dalam perusahaan. Sebaliknya, orang yang tidak tepat menjadi beban yang seringkali sulit dihilangkan. Nah, next yang kedua itu menjadi perusahaan yang diinginkan. Agar bisa memilih dan merekrut orang terbaik, tentu saja mereka harus melamar pekerjaan kepada perusahaan kita. Kemudian menerima tawaran pekerjaan kita dibandingkan perusahaan lain. Karena sesungguhnya individu yang terbaik cenderung dipilih oleh beberapa perusahaan. Yang berarti perusahaan kita bersaing dalam pangsa pasar talenta. Artinya memiliki proporsi nilai bagi calon pegawai dan meliputi faktor-faktor seperti reputasi tempat kerja yang baik di masyarakat dan juga memberikan layanan kualitas tinggi sehingga membuat pegawai merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan. Nah, yang ketiga itu memilih orang yang tepat. Tidak ada pegawai yang sangat sempurna. Posisi berbeda seringkali diisi oleh orang-orang yang berkemampuan, gaya, dan kepribadian berbeda. Contohnya, Walt Disney Company menilai calon pegawai berdasarkan potensi mereka bekerja di depan atau di belakang layar. Pegawai di depan layar dikenal juga dengan pemain peran, ditugaskan dengan peran-peran tertentu yang cocok dengan penampilan, kepribadian, dan kemampuan mereka. Nah, manajer SDM pernah bilang kalau biasanya tuh bahwa meskipun sikap baik dan keharusan untuk tersenyum dan melakukan kontak mata dapat diajarkan, kehangatan individu itu sendiri tidak bisa diajarkan. Solusinya itu menjamin bahwa kriteria rekrutmen organisasi atau perusahaan memiliki kandidat dengan kepribadian yang ramah. Kesimpulannya, perusahaan jasa sebaiknya cermat dalam menarik dan merekrut kandidat yang tepat. Next. Sarana untuk mengidentifikasi kandidat terbaik. Perusahaan jasa yang unggul menggunakan beragam pendekatan untuk mengidentifikasi kandidat yang terbaik dari beragam pelamar. Pendekatan tersebut meliputi wawancara pelamar, pengamatan perilaku, tes kepribadian, dan memberikan pelamar gambaran pekerjaan yang realistis. Nah, yang pertama itu gunakan wawancara ganda dan terstruktur. Nah, maksudnya adalah wawancara yang di pewawancaranya itu ada 2 dan terstruktur mengenai persyaratan kerjanya. Nah, yang pertama itu kita perlu mengamati perilaku. Keputusan rekrutmen sebaiknya didasarkan pada perilaku yang diamati oleh perekrut, bukan sekedar didengar. Rekrutlah orang yang pernah memenangi penghargaan atas layanan yang mereka berikan, menerima banyak surat pujian, dan memiliki referensi yang baik dari perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Selanjutnya itu melakukan tes kepribadian. Tes kepribadian membantu mengenali sifat-sifat yang relevan dalam pekerjaan tertentu. Contohnya ketersediaan untuk memperlakukan pelanggan dan kolega dengan ramah, penuh pertimbangan dan akal sehat, sigap akan kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara akurat dan sopan merupakan sifat-sifat yang bisa diukur. Keputusan merekrut dalam berdasarkan tes seperti ini cenderung akurat. Terus yang terakhir itu latihlah pegawai layanan secara aktif. Apabila suatu perusahaan memiliki orang yang tepat, investasi dan pelatihan dapat memberikan hasil yang luar biasa. Next. Nah, apabila suatu perusahaan memiliki orang yang tepat, investasi dalam pelatihan dapat memberikan hasil yang luar biasa. Maka karyawan jasa perlu mempelajari yang pertama budaya dan tujuan dan strategi organisasi. Mulailah dengan merekrut pegawai yang tepat, fokuslah agar mendapatkan komitmen emosional terhadap strategi inti perusahaan, dan doronglah nilai-nilai inti seperti komitmen terhadap keunggulan layanan, responsif, semangat kerja tim, saling menghargai, kejujuran, dan integritas.
Yang kedua itu keterampilan interpersonal dan teknis. Keterampilan interpersonal cenderung berlaku dalam segala pekerjaan layanan yang meliputi kemampuan komunikasi visual seperti kontak mata, mendengarkan secara atentif, bahasa tubuh, dan bahkan ekspresi wajah. Yang terakhir itu pengetahuan produk jasa. Staf yang berpengetahuan adalah aspek utama dari kualitas layanan. Mereka harus mampu menjelaskan fitur produk secara efektif dan memosisikan produk secara tepat. Jadi, pelatihan harus menghasilkan perubahan berwujud dalam perilaku. Apabila staf tidak menerapkan apa yang telah dipelajari, investasi tersebut akan sia-sia belaka. Next. Selanjutnya pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan elemen vital dalam lingkungan bisnis modern. Dengan adanya pemberdayaan ini, bisnis menjadi lebih dekat dengan pelanggan. Maksudnya itu jadi kita dapat memperbaiki pelayanan pengiriman barang, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya memenangkan kompetensi dalam bisnis. Hal tersebut tidak mungkin terjadi sampai organisasi menemukan cara memberdayakan orangnya. Smith membedakan dua hal yang menyebabkan perlunya pemberdayaan. Yang pertama, karena lingkungan eksternal telah berubah sehingga mengalihkan cara bekerja dengan orang di dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis di abad ke-21 ini bekerja dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang tidak dapat diduga. Yang kedua, karena orangnya sendiri yang berubah. Sejak lama, manajer memandang orang sebagai sumber daya yang paling berharga. Pada akhirnya, keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi lebih tergantung pada bakat dan kecerdasan orangnya daripada faktor tanah, bangunan, pabrik, dan mesin. Next. Lalu membangun tim pengantar layanan. Yang pertama ini tuntutan dalam banyak bisnis layanan. Dalam tuntutan banyak bisnis layanan ini mengharuskan orang-orang untuk bekerja sama dalam tim yang seringkali antar fungsi dalam rangka memberikan proses layanan, pelanggan, dan berkesinambungan. Yang kedua, banyak perusahaan disusun berdasarkan struktur fungsional, misalnya dalam satu departemen. Dia itu bertanggung jawab dalam konsultasi dan penjualan, misalkan menjual kontrak langganan sekaligus dengan telepon seluler, misalnya kayak gerai Indosat. Nah, yang ketiga, dalam layanan pelanggan misalnya adalah aktivitas layanan yang bernilai tambah, perubahan tarif langganan. Dan yang keempat, perusahaan bertanggung jawab dalam penagihan. Perusahaan dalam bertanggung jawab penagihan ini struktur seperti mencegah tim layanan internal dalam memandang pelanggan akhir sebagai tanggung jawab mereka, dan struktur tersebut juga bisa berarti kurangnya kerja tim di antar fungsi-fungsi, layanan yang lebih hambat, dan lebih banyak kesalahan antar fungsi. Ketika pelanggan memiliki masalah layanan, mereka kurang berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah motivasi karyawan pelayanan. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa di perusahaan pasti harus ditanamkan yang namanya motivasi untuk karyawan. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah muatan pekerjaan, terus yang kedua adalah adanya umpan balik, dan yang ketiga itu adalah pencapaian tujuan dari motivasi karyawan tersebut. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah muatan pekerjaan, yang dimana orang-orang dimotivasi dan dipuaskan hanya dengan menyadari bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka merasa bangga dan ingin mempertahankan perasaan tersebut. Apabila pekerjaan menawarkan beragam kegiatan, mengharuskan adanya penyelesaian.
Penyelesaian secara menyeluruh dan mengidentifikasi bagian-bagian pekerjaan dilihat sebagai hal penting dalam arti pekerjaan tersebut memiliki dampak terhadap kehidupan orang lain. Nah, selanjutnya motivasi yang paling terpenting adalah adanya umpan balik dan pengakuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan mereka pun mendapatkan rasa identifikasi dan rasa memiliki terhadap suatu organisasi dari adanya pengakuan dan umpan balik yang mereka terima dari orang-orang di sekitarnya. Apabila pegawai diakui, diberikan ucapan terima kasih atas keunggulannya atau atas prestasi yang mereka perbuat, mereka senantiasa ingin meraihnya. Apabila dilakukan dengan baik, penghargaan seperti pegawai bulan ini dapat diakui adanya kinerja yang mengagumkan dan dapat sangat bermotivasi atau memotivasi terhadap karyawan tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah ya jelas yang adanya tujuan, pencapaian tujuan. Jadi tujuan ini dalam arti lain memfokuskan energi setiap orang, tujuan yang spesifik, sulit tetapi dapat dicapai dan diterima oleh anggota staf merupakan motivator yang kuat. Tujuannya apa? Tujuan ini memberikan kinerja yang lebih baik ketimbang tanpa tujuan yang samar atau lakukan yang terbaik atau tujuan yang mustahil dicapai. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya misalnya kalau sudah memotivasi karyawan, nah ini peran kepemimpinan kita. Nah, kita di sini adalah sebagai pemimpin. Nah, di sini ada tahapan peran dari kepemimpinan. Yang pertama adalah peran hubungan antar pribadi, peran hubungan dengan informasi, dan peran pembuatan keputusan. Ini adalah peran-peran dari kepemimpinan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peran hubungan antar pribadi, interpersonal. Nah, jadi peran ini maksudnya adalah sebagai setiap kesempatan dan personal ditimbulkan secara normal. Nah, jadi peran ini sebagai pemimpin atau leader dalam peranan ini pemimpin melakukan hubungan impersonal dengan yang dipimpin gitu. Dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya di antara memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Itu adalah peran hubungan antar pribadi. Nah, yang kedua ada peran kepemimpinan yang kedua adalah peran berhubungan dengan informasi. Nah, informasi ini sangat penting. Jadi, pemimpin pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi, pemimpin mencari informasi. Jadi kita sebagai pemimpin harus mencari banyak informasi di luar lingkungan dan sebagai pusat informasi bagi organisasinya. Nah, selanjutnya peran dari kepemimpinan adalah peran pembuatan keputusan. Ini sudah jelas peran pembuatan keputusan ini membuat pemimpin harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Proses pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan sebagai proses yang menjadikan keputusan organisasi dibuat secara signifikan dan berhubungan. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini dapat terlaksana dengan baik apabila pemimpin mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peranannya yang tadi. Nah, peranan artinya ini bahwa peranan pemimpin itu dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan bawahannya atau stafnya supaya perilaku stafnya itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan membantu terbentuknya budaya organisasi dengan layanan yang baik. Jadi maksudnya di sini adalah budaya organisasi itu terbentuk dari peranan
pemimpinnya dulu. Nah, pemimpinnya ini seperti apa nih? Kalau pemimpinnya ini pemimpin yang bijaksana atau pemimpin yang tidak nyuruh doang tapi dia ikut turun tangan gitu. Itu dia akan menghasilkan budaya organisasi yang stafnya juga pasti akan mengikuti jejak dari pemimpinnya tersebut. Jadi kalau ingin budaya organisasi yang bagus, itu tuh berawal dari pemimpinnya dulu. Kita lihat dulu pemimpinnya itu orang seperti apa. Dan itu akan menghasilkan budaya organisasi tersebut. Selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini atau menonton video ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.